Bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Wah, ini sudah sangat keterlaluan sekali. Ada apa sebenarnya dengan Kang Ono Surono ini ya, sehingga ia sering sekali mengkritisi, bahkan tidak hanya kritik, nyinyiran-nyinyiran yang dilontarkan oleh Mang Ono Surono kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya sudah sangat keterlaluan sekali. Dimana yang terbaru itu tadi kita bisa melihat di cuplikan video bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu tidak luput seperti para konten kreator. Apa salahnya dengan bagi-bagi uang? Apa salahnya dengan menangis? Dan apa salahnya dengan marah-marah? Jika ada memang pejabat-pejabat yang melanggar aturan, ya pasti dimarahin. Jika ada memang masyarakat yang kesusahan, ya pasti dibantuin. Itu hal yang wajar, karena Kang Deddy Mulyadi adalah seorang manusia juga ya. Nah, nyinyiran-nyinyiran yang dilontarkan oleh Kang Ono Surono ini dijawab langsung ya. Kang Ono Surono dipukul mundur oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung saja kita simak seperti apa sih jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait banyaknya politisi-politisi Jawa Barat yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Ini benar-benar ya nyinyir luar biasa sekali Mang Ono Surono ini ya. Kemudian kita di sini langsung saja akan melihat jawaban telak terhadap para kaum nyinyir yang selama ini memang sering sekali nyinyir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dengerin tuh Mang Ono, dengerin. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Makanya untuk itu, dari sekarang, mari bangun cinta negeri ini. Karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Silih Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kahandap teu akaran. Hari ini adalah hari kemajuannya kita, dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah. Jadi itu dia tadi ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait kaum-kaum ataupun pejabat-pejabat yang suka nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mengatakan tidak masalah menjadi gubernur konten. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali yang mencap KDM ini sebagai gubernur konten. Tetapi Kang Deddy tadi memberikan penjelasan ya. Lebih baik gubernur konten daripada gubernur tukang molor, gubernur yang suka ngabisin duit rakyat, gubernur yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Ya, lebih baik gubernur konten. Kenapa lebih baik gubernur konten? Karena uang hasil dari kontennya itu diberikan kepada rakyat, khususnya di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi seperti yang kita tahu sering sekali ya membantu masyarakat-masyarakat yang kesusahan, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, dan memberikan modal usaha maupun membangunkan rumah untuk rakyat yang memang tidak punya rumah. Kurang baik apa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Terlepas dari tuduhan-tuduhan para nyinyir itu bahwasanya Gubernur Jawa Barat itu adalah gubernur konten. Bagi saya pribadi pun tidak masalah. Kang Deddy Mulyadi mau ngonten kek, mau ngevlog kek, mau live kek, itu tidak masalah. Karena dalam undang-undang pun tidak ada larangannya bahwasanya seorang pejabat ataupun gubernur gak boleh ya membuat media sosial, gak boleh ngonten, itu tidak ada larangannya dan itu sah-sah saja. Tetapi kenapa para kaum-kaum nyinyir-nyinyir ini termasuk Akang Ono Surono ini yang sangat vokal sekali ya menyerang, mengkritik, bahkan menyinyir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Ada apa sebenarnya Mang Ono Surono ini? Apakah memang Mang Ono Surono ini merasa sakit hati juga terhadap KDM? Karena seperti yang kita tahu Kang Ono Surono pernah ya digadang-gadang akan maju di pilkada Jawa Barat ya saat itu menjadi calon gubernur dari partai PDIP dan juga dicalonkan juga sebagai wakil gubernur bersanding dengan Anies Baswedan, tetapi tidak kesampaian. PDIP malah mengusung JJ dan Ronald. Nah mungkin dengan alasan itulah kenapa Kang Ono Surono selalu saja kontra, selalu saja paling vokal ya dalam mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Tetapi para nyinyiran-nyinyiran itu tidak terlalu dianggap ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi menanggapinya pun dengan santai saja ya. Biarkan saja kaum nyinyir kepanasan 5 tahun. Belum juga 1 tahun. Para kaum pejabat-pejabat yang suka nyinyir ini sudah mulai kepagaran jenggot. Sudah mulai kepanasan ya. Nah sobat semuanya, tadi kita bisa mendengar juga pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bahwasanya jangan macam-macam di tanah Pasundan, jangan macam-macam di tanah Jawa Barat ini. Ini menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini sangat cinta sekali ya terhadap budaya ataupun kesenian Jawa Barat. Jadi ini gubernur yang sekaligus hobi seni ya, suka seni. Terlepas dari waktu itu Kang Deddy Mulyadi dituduh telah membuat patung-patung oleh gerombolan kaum imigran, tetapi tidak masalah karena rakyat Jawa Barat pun sekarang sudah cerdas-cerdas ya. Kang Deddy Mulyadi membuat patung bukan untuk disembah ya. Kang Deddy Mulyadi membuat patung itu bentuk dari seni, bukan untuk disembah. Jadi kita harus bisa membedakan mana patung, mana berhala ya. Kita kembali lagi ke Mang Ono Surono ini. Mang Ono Surono ini sepertinya tidak ada habis-habisnya setelah kemarin ketahuan dia menyuruh ya Kades Pasir Munjul untuk membuat video seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini lupa ya terhadap wilayah desa Pasir Munjul tersebut, karena desa Pasir Munjul itu sedang dilanda musibah ya, yaitu tanah longsor. Nah ketika Kades atau Lurah Munjul tersebut ditanya oleh Bupati Purwakarta Om Zen, jawaban dari Kades Munjul ini di luar dugaan ya, dan sangat mengagetkan sekali, di mana Kades Munjul itu mengatakan jika ia disuruh oleh Kang Ono Surono. Waduh, ketahuan sekali ini ya Kang Ono Surono menggunakan Kades tersebut, menyuruh Kades tersebut untuk menjelek-jelekan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Secara tidak langsung kan seperti itu citra Kang Deddy Mulyadi pun jelek jadinya ya. Namun setelah video dari Kades itu viral bahwasannya ia mengaku disuruh oleh Kang Ono Surono, dengan sigap Kang Ono Surono pun di akun Instagram pribadinya membuat klarifikasi bahwasanya ia tidak pernah menyuruh Kades Munjul ya, tidak pernah mengintervensi. Bahkan menurut pengakuan Kang Ono Surono, ia juga tidak ingat siapa nama Kades tersebut, bahkan tidak mengenalinya ya. Bisa aja ngelesa kayak bajai. Dan yang terbaru ini juga Kang Ono Surono malah ya, tadi katanya hobinya KDM ini nangis, bagi-bagi duit, marah-marah ya.
Itu seperti YouTuber ataupun seperti konten-konten kreator yang lainnya. Jadi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini selalu dikait-kaitkan dengan konten gitu kan, selalu dikait-kaitkan dengan masalah kebijakannya itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi pun langsung ya menskatmat Kang Ono Surono bahwasanya tidak masalah menjadi gubernur konten. Walaupun memang Kang Deddy Mulyadi suka menangis, apa salahnya? Orang Kang Deddy Mulyadi manusia kok, wajar dong menangis. Terus kemudian bagi-bagi uang, apa salahnya? Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin membantu masyarakat ya yang kesusahan, bagi-bagi uang, dan uang tersebut juga hasil dari konten, tidak ada masalah ya. Kemudian marah-marah, ya wajar, manusia pasti punya rasa marah, apalagi bagi pejabat-pejabat ataupun bagi siapapun itu yang tidak mengikuti aturan, yang melanggar aturan yang diterapkan di Jawa Barat, ya pasti marah-marah. Ini tidak masalah, itu hal yang sangat wajar, itu hal manusiawi. Marah-marah, nangis, membantu sesama itu tidak ada masalah. Mang Ono Surono seharusnya ikutin jejak Kang Deddy Mulyadi, ngonten juga dong, biar viral juga Mang Ono ya. Siapa tahu Mang Ono suatu saat nanti kepilih ya menjadi pejabat kayak, menjadi gubernur kayak, menjadi bupati itu ya. Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait serangan-serangan dari kaum nyinyir termasuk dari Mang Ono Surono ini? Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.